Pak Bapilunya. Ya, kita lanjutkan dialog. Tadi di off-air juga sudah mulai agak-agak sedikit heboh ya, agak-agak sedikit panas ya. Kita ke Bang Idrus. Bang Idrus tadi juga silakan lanjutkan ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengikuti kerangka fikir atau konstruksi berpikir yang disampaikan oleh Prof. Arief ya, bahwa kita mulai secara komprehensif. Sama dengan ketika kita melihat Pak Jokowi, karakter kepemimpinannya secara komprehensif lah. Dan itu kedekatan dengan rakyat adalah sebuah ciri. Dan itu instrumennya itu adalah belusukan. Dan di situ tentu kalau ketemu pemimpin dengan rakyat harus kasih ini dong, kasih barokah. Ini bulan Ramadan. Ya berkah. Jadi kan tidak bisa tidak. Nah ini kan dan itu dilakukan sejak dari awal. Pada wali kota, gubernur sampai presiden, dan saya dampingin terus ketika itu. Jadi kalau ada mengatakan kenapa bukan menteri, ya kita justru mendampingi sama-sama dan kita di situ selaku pembantu memberikan laporan. Dan Pak Jokowi selaku presiden itu langsung itu dialog dengan rakyat. Bagaimana ada masukan dan lain-lain sebagainya. Jadi kedekatan Pak Jokowi dengan rakyat itu saya mengistilahkan ada teori keranjang sampah. Seluruh informasi-informasi di rakyat itu dimasukkan di dalam, baru diseleksi sedemikian rupa menjadi sebuah informasi yang diolah. Ini satu ya. Kemudian yang kedua begini, saya kira tadi ini secara informal kita bicara tentang anggaran. Ada dua hal saya kira sebagai menteri, bahwa perlu juga kita pahami siklus anggaran itu, baru kita lihat korelasinya dengan pemilu. Penjelasan 4 menteri kemarin itu saya kira menarik sekali ketika bicara tentang siklus anggaran. Bahwa anggaran 2024 itu sudah dibahas tahun 2023. Dan itu dimulai ketika ya nota keuangan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16. Lalu kemudian penjadwalan dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling pokok lagi bahwa kesepakatannya itu sudah 16 Oktober. Kalau tidak salah. Tahun 2023. Artinya barangnya bukan ujuk-ujuk ada. Bukan, ini ada proses artinya. Dan pada waktu itu belum ada pencalonan. Karena penetapan pasangan calon itu tanggal 13 November. Ini kan clear ini. Jadi kalau mau dilihat korelasinya apa, ini kan juga perlu ada bukti-bukti, perlu apa. Dan itulah yang saya selalu katakan bahwa politik ini kan adalah fakta, bukan imajinasi. Nah, jadi fakta itu berdasarkan fakta, jangan dipaksakan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga begini, anggarannya begini. Anggaran kemarin itu keseluruhan bantuan sosial itu kan usulannya 490 sekian, lalu disepakati 496. Ya, Perlinsos. Iya, itu ya. Lalu kemudian ini kan dibagi-bagi untuk di Kementerian Sosial 77. Pada zaman saya masih 70 sekian. 77 baru untuk pendidikan, kesehatan, budaya itu sekitar 80. 340 itu adalah subsidi dan ini dibawa ke Menko Ekonomi. Jadi sehingga demikian berpikirnya 490. Dan bansos itu tidak seberapa. Dan di situ ada program keluarga harapan misalkan hanya berapa. Bang. Nah, lalu kemudian ada Bappenas itu lain lagi. Dan kemarin kan sudah jelas semua. Kenapa itu muncul? Karena Kementerian Sosial ada masalah ketika itu, lalu kemudian ini ditangani, lalu dibentuklah tahun 2022, yaitu tentang Bappenas itu. Dan ini beda semua. Nah ini biar satu lagi. Nah, sedikit kepala. Kalau misalkan Kementerian Sosial itu ada pada kemiskinan. Bappenas itu ada pada ketahanan ekonomi dan bagaimana stabilitas harga. Jadi ini semua sasaran secara konseptual jelas gitu loh. Bang Kamal langsung. Jadi gini, fakta-fakta di persidangan bahwa apa yang dibagi-bagi presiden yang keliling terutama di Jawa Tengah itu yang belasan kabupaten kota muter-muter di situ bagi-bagi bansos kan, ketika Bapangan juga bagi-bagi bansos kan gitu, BLT dibagikan. Kemudian ini kan persoalan ini yang dibagikan katanya dari dana operasional presiden. Tapi tetap harusnya kalau itu berupa beras atau bantuan bansos itu tetap harus kepada by name by address sesuai dengan apa yang terdata di Menteri Sosial. Jangan diserahkan seperti jalanan depan istana. Jadi itu saya kira bertentangan dengan
Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin kan, pasal 11 itu. Jadi Anda mempermasalahkan distribusinya atau sumbangannya gimana? Iya, di samping operasionalnya juga distribusinya kepada orang-orang berhak nggak berdasarkan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, kayak itu persoalan. Kemudian apa yang terjadi? Ini kan adalah pencitraan Presiden Jokowi, pencitraan Presiden Jokowi, kemudian di bawah bekerja. Jadi dalil kita itu kepala desa bekerja. Ini loh, sebagaimana Pak Zul juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih loh kepada Pak Jokowi, BLT ini supaya dilanjutkan, bansos ini dilanjutkan. Ketua Umum Bang Idrus juga di NTB itu bilang, oh ini, terima kasih loh, ayo di videoin. Terima kasih Pak Jokowi. Itulah yang terjadi. Tadi Bang Idrus bilang sebenarnya sudah jauh-jauh waktu yang lalu itu sudah dilakukan oleh Presiden begitu, bukan suatu hal yang baru gitu. Jadi boleh nggak? Tapi persoalannya ini muter-muter, Pak Jokowi ini tidak lazim muter-muter di Jawa Tengah kemudian bagi beras pada saat dikelontorkan BLT, dikelontorkan bansos, jadi pencitraan kemudian menteri-menterinya dicitrakan kepada Jokowi. Jadi gini, Mas Kamal ya, Mas Vincent dan ini. Jadi gini, ini sebuah kebiasaan dan itu saya kira dilakukan dan ini memang beda dasarnya. Kalau misalkan dana operasional, dana untuk kemasyarakatan itu diatur dalam keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara. Itu dasarnya itu. Sementara ini kan ada undang-undang. Bapak Anas itu undang-undang berapa tahun sekian. Nah, tapi penerimanya itu juga jelas. Ngerti bukan? Itu sudah harusnya kalau orang yang berhak itu adalah by name, by bukan. address. Bukan, itu beda. Kalau ini operasional terserah Presiden dan itu untuk kemasyarakatan dan di situ peruntukan untuk perempuan, untuk pemuda, untuk budaya, untuk siapapun boleh sebenarnya. Untuk siapa jadi sebenarnya enggak. Tapi itulah politisasi justru disimpulkan bagi-bagi bansos pada saat pemerintah secara resmi membagi-bagi BLT dan bansos. Justru begini. Itu yang terjadi pencitraannya. Justru begini. Saya ingin begini. Satu tentang ini biar clear. Di samping saya sebagai mantan Menteri Sosial, saya kebetulan sekretaris tim kerja strategis. Nah, saya terus terang aja yang meramaikan ini mereka sendiri yang membahas. Oke, cukup di situ. Nah, akibat daripada membahas daripada itu, masyarakat tahu kalau begitu ini Pak Jokowi yang mengumumkan mereka, bukan Pak Habib. Kita gantian ke Bang Habib. Kan teman-teman ini ya. Minggu lalu kan saya juga di sini, hampir tiap hari saya di sini. Ya kan? Pertama dibahas 470 triliun. Ribut lah. 490 triliun. Bansos ya kan digunakan untuk paslon 2. Bahkan menterinya nggak tahu. Menteri nggak tahu karena itu bukan bansos ternyata. 400 sekian itu perlinsos. Yang bansos itu cuma 70 something triliun. Oke lah jadi 70 sekian triliun. Dibantah lagi dengan Bu Risma dengan terang dan jelas. Kalau bansos itu Pak cash transfer. Dan disepakati jauh sebelum pemilu. Dan didistribusi sebagaimana dalam konteks sebulan maupun tahun sebagaimana praktek tahun-tahun sebelumnya. Lalu oleh Sri Mulyani dikatakan tidak ada desain untuk penetapan pemilu. Itu jadi yang 470 rontok nih. Yang 79 rontok. Nah, terakhir hari ini baru muncul lagi nih yang Presiden bantu pakai dana yang namanya di persidangan itu, Bang. Presiden, ya kan? Mas Habib itu di persidangan apa namanya berdasarkan Capman. Ini kan nggak ada kaitannya. Karena teman-teman ini udah nggak dapat yang gunungnya, nggak dapat bukitnya, tinggal yang gundukan tanah. Nggak dapat apa-apa juga karena itu jelas ya, crystal clear. Itu bisa dibagikan oleh Presiden kepada siapapun, ya, kepada siapapun, nggak ada kaitan dengan aturan pendistribusian bansos yang by name by address. Termasuk penyalurannya secara random juga bisa sah-sah saja. Bisa dikasih ke orang yang lagi lewat, bisa. Coba cek nanti di audit. Dan kalau toh nggak bisa, ini apa kaitannya? Nah, inilah teman-teman yang menurut saya nggak belajar dari permohonan dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Mahkamah Konstitusi 2019 itu memproses sesuatu yang lebih ekstrim. Saya katakan tadi. Bansosnya dari 5,3 menjadi 15,1 triliun. Itu bansos. Kemudian ada kenaikan gaji PNS, ada rapel gaji perangkat desa dan lain sebagainya. Tapi karena yang disampaikan ini omongannya mahkamah ya, karena yang didalilkan oleh para pemohon hanyalah logika, penalaran, bukanlah sesuatu yang faktual. Padahal yang harus dibuktikan sesuatu yang faktual, korelasinya maupun impact-nya. Maka sangat tidak mungkin mahkamah membenarkan
dalil-dalil pemohon tersebut. Oke, Itulah yang Bang menurut saya Vincent. akan terjadi besok ini Itu gitu loh. tadi. Ini kita tunggu. Iya, oke. Biaran Bang Vincent dulu ya, Bang Aturannya Vincent Baik, ya. jadi gini, Jelas kok. itulah kenapa dalam dalil kami yang kami juga persoalkan substansi adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Kalau kita boleh jujur, tentu kita ini adalah satu fakta di mana ada presiden dan di mana ada kontestan adalah anak kandung. Ini 2019 presiden yang maju loh, bukan anak kandung lagi loh. Ya. itu Anak kandung lagi, dianya sendiri langsung. itu bukan nepotisme. Lah iya, Ya, tapi itu nggak bukan terbukti. nepotisme. Nggak terbukti Nggak. menggunakan struktur kekuasaan. Boleh saya ngomong dulu? Iya. Gimana sih? Saya nggak. Iya. Iya, aku nggak pernah potong-potong, gimana sih? Iya kan. Kebetulan kita nggak saling potong. Nggak Jadi- apa-apa, supaya rapi. Oke. Iya. Biar seru juga. Ya Bang Vincent lanjut Bang. Oke. Ini di 2024 ini kita harus jujur bahwa ini memang hal baru dalam pemilu kita. Saya yakin dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilu kita tidak pernah terpikirkan bahwa nantinya ada presiden yang sedang menjabat dan anaknya yang akan jadi cawapres gitu atau capres. Ini memang situasi yang berbeda dengan 2019 ya. Nah, oleh karena itu apapun tindakan presiden ya termasuk dalam pembagian bansos yang dipersonalisasikan dengan dirinya, itu dalam waktu bersamaan itu kan anaknya juga berkampanye gitu. Mungkin memang beda tempat, tapi momentumnya itu kan sama. Nah, ini satu kondisi nyata yang memang susah untuk dilepaskan. Ya, itu kenapa kemudian kita menganggap di dalam undang-undang pemilu kita ada kekosongan hukum. Sehingga kita melihat bahwa hakim Mahkamah Konstitusi bisa memeriksa dan membuat satu putusan yang progresif ya atas situasi kondisi pemilu kita yang memang belum ada sebelumnya. Oke, gitu. kalau itu kan Nah, ini saat ini Bang, tapi ketika bicara progresif, kemudian kita bicara konteks saat ini, Saya tanggapi dikit bentar, Bang. itu. Konteks saat ini ketika kita bicara dalam proses pengadilan adalah faktual kan, artinya kan Anda juga akan dituntut kan begitu. Oh, Bagaimana? gini, Nah gininya nanti kita break Iya, dulu bentar ya. boleh, Oh, maaf, kita harus break dulu. udah gantung Sesaat ini. lagi. Iklan ini. Iya. Waduh, ini kayaknya banyak duitnya ini.